Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sunat Cuan, dimanapun kalian berada, selamat malam. Apa kabar kalian hari ini? Oh, maaf, malam ini maksudnya. Masih suasana Ramadan teman-teman semuanya. Bagaimana puasa kalian? Semoga lancar ya. Ya, kita gunakan momen Ramadan ini untuk latihan sih. Latihan mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan keinginan, termasuk juga mengendalikan keuangan juga. Biasanya nih kalau di bulan Ramadan ini justru pengeluarannya makin membengkak sih. Ya membengkaknya sih buat buat makan lah, katakanlah itu buat untuk sahur atau untuk buka. Bukannya yang enak-enak, yang seger-seger, yang lezat-lezat. Otomatis biasanya kita itu makannya dengan budget 10.000, 15.000 maksimal lah untuk satu hari itu satu keluarga 25.000 itu bisa ya untuk makan satu hari. Untuk berbuka puasa orang satu rumah kadang-kadang nggak cukup. Ya artinya kita menambah budgeting untuk porsi sahur dan buka. Biasanya sih seperti itu. Moga-moga enggak ya, moga-moga enggak. Kita tetap aja karena momennya Ramadan kita tetap saja untuk menahan diri dari pengeluaran-pengeluaran yang berlebih. Ya, teman-teman semuanya, apa yang kita bahas pada malam hari ini? Kita akan membahas masalah pay letter. Cobalah cek di HP kalian. Berapa sih limitnya? Berapa e-commerce yang kalian download dan kalian mendapatkan limit dari e-commerce itu? Mungkin di Shopee, Akulaku, Lazada atau mungkin Kredivo. Ya, berapa sih limitnya? Ya kadang-kadang seperti ini juga jebakan Batman. Ini penghancuran ekonomi secara halus sih sebenarnya teman-teman. Ya kenapa? Karena dengan pay letter kita itu semakin mudah untuk berhutang. Nggak perlu repot-repot ke bank, nggak perlu repot-repot kalau kita pinjamnya di bank personal, nggak perlu repot-repot ketemu ngasih KTP, tanda tangan, buku pinjaman dan lain sebagainya, nggak usah. Tinggal kita foto, cekrek, dapat limit, pakai. Kan gitu. Tapi permasalahannya dengan menggunakan pay letter ini kita tidak akan pernah mungkin bisa lepas dari yang namanya hutang. Karena apa? Pay letter ini legit loh teman-teman. Godaannya begitu begitu besar. Bayangin aja kita butuh sesuatu, kita nggak punya duit, tinggal check out barang pakai pay letter. Beberapa hari kemudian barangnya datang. Padahal barang itu belum tentu juga kita butuhkan, hanya keinginan-keinginan aja. Ya, kita scroll di e-commerce itu ada barang bagus nih. Check out, pakainya pay letter. Dan ini sudah umum, teman-teman. Semuanya pakai pasti. Pastilah semuanya pakai. Karena saya pun dulu pun pakai. Walaupun sekarang enggak, tapi berdasarkan pengalaman ketika kita mendapatkan limit itu pasti ada keinginan untuk make lah. Padahal ini betul-betul jebakan yang sangat-sangat menghancurkan ekonomi kita. Bayangin aja kita nggak membutuhkan baju, misalnya baju kita di lemari banyak yang dipakai juga apa ya, kalau ibu-ibu kalau di rumah daster lah ibaratnya gitu. Kalau cowok-cowok itu casing led kalau di rumah sih. Tapi kita belinya baju yang datang baju. Padahal baju itu belum tentu kita butuhkan. Itu hanya kita inginkan, lapar mata. Mungkin menjelang lebaran ini HP. Nah, ini nanti menjelang lebaran bakalan banyak nih yang order HP. Biar waktu lebaran HP-nya baru, HP-nya keren. Biar ketemu sama teman-teman, weh, gaya hidup naik, lifestyle-nya naik. Atau mungkin jaga-jaga kalau ada reuni kelas ya, mantan-mantan anak sekolah dulu, teman-teman kalian yang waktu SMA mungkin waktunya kumpul, bajunya harus bagus biar bisa dikata sosialita. HP-nya juga harus bagus biar keren, naik juga lifestyle. Lalu mau sampai kapan kalian
terbawa suasana dan situasi itu terus. Sayang lah, sayang waktu kalian, sayang tenaga kalian cari duit pontang-panting untuk memenuhi kebutuhan hidup daily life-nya sehari-hari aja kita agak susah. Kenapa harus mementingkan masalah gaya hidup? Dan ini adalah fatal. Dan pay later ini menyumbang rontoknya ekonomi keluarga itu yang paling besar. Iya, karena nggak terasa loh teman-teman. 1 bulan sampai 3 bulan tenornya biasanya kan seperti itu. Dapat limit 5 juta, ada yang 10 juta pakai terus saja. Udahlah, bulan depan masih bisa cari duit lagi nanti untuk bayar. Rencananya sih seperti itu. Tapi kenyataannya apa iya selalu mulus seperti itu? Enggak. Ayolah kita jujur. Dengan pay later itu bukannya kita itu menaikkan taraf hidup, menaikkan ekonomi, ya malah tambah jeblok ekonomi kita, finansial keluarga kita ya malah runtuh, rontok gitu loh. Jadi mulai sekarang stop pakai pay later, stop pakai pay later kalau kalian masih sayang dengan kondisi ekonomi kalian, ya. Tapi apakah kita nggak benar-benar nggak boleh pakai pay later? Ada yang bisa kalian pakai untuk kebutuhan kalian. Contohnya misalnya pembayaran listrik, pembayaran air. Kalian boleh pakai pay later. Kenapa? Karena kebutuhan pembayaran listrik atau pembayaran air itu setiap bulannya itu pasti kalian keluarkan juga. Iya kan? Kalian tidak perlu untuk merancang ekonomi kalian, merancang finansial kalian, merancang income kalian untuk membayar listrik sama air, karena setiap bulan kalian bayar. Kalau toh ada selisih naik atau lebih dari pembayaran bulanan, paling-paling berapa sih? Dan itu boleh kalian pakai pay later. Karena apa? Karena tidak ada pengeluaran atau pemasukan dadakan. Setiap bulannya kalian pasti keluar itu kok. Pembayaran listrik, pembayaran air, itu kalian pasti keluar. Lalu bagaimana dengan kuota misalnya? Boleh kalian pakai kuota, tapi kalian harus budgeting. Kalian harus limitkan. Misalnya saya menggunakan pay later untuk membeli kuota atau pulsa, maksimal 1 bulan berapa? 100. Misalnya seperti itu, 100.000. Ya sudah, kalau kalian awal bulan itu pakainya 100.000, ya udah. Sampai akhir bulan harus bertahan. Kalau toh memang tengah bulan habis kuotanya atau pulsanya, beli pakai dana cash. Beli pakai dana cash. Jangan menggunakan sedikit-sedikit kalian menggunakan pay later. Ini nggak bagus. Kalau air, kalau listrik setiap bulan kan udah ada temponya sendiri. Kalian pakailah pay later. Kemudahan pay later itu untuk menunjang kebutuhan pengeluaran sehari-hari kalian. Ya nggak perlulah beli beras untuk pakai pay later juga nggak perlu juga loh teman-teman. Pakai aja uang cash. Jangan sayang untuk mengeluarkan uang cash kalian, ya. Karena dengan kita mempunyai uang cash, kita mengelola keuangan kita dengan cara cash, kita bisa ngerem mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Tetap saja yang didahulukan adalah membeli barang-barang yang kita butuhkan. Itu saja kuncinya teman-teman, ya. Makanya dari itu, ayo untuk sementara ini, kalau ekonomi kalian masih belum mampu, jangan dipaksakan membeli sesuatu itu dengan cara berhutang lewat pay later. Benahi kehidupan ekonomi kalian. Sayangi diri kalian. Sayangi waktu kalian. Sayangi keluarga kalian. Itu yang paling utama. Jangan sampai kita kerja banting tulang siang malam, hasilnya untuk bayar utang, bayar pay later seperti ini. Nggak sebanding teman-teman, ya, nggak sebanding. Itu malam ini saya ingin mengingatkan kepada kalian dan juga diri saya sendiri, stop pay later. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini teman-teman. Semoga kita dihindarkan dari segala macam kemudaratan hutangnya. Dan kita berdoa mumpung tetap di bulan Ramadan, masih ada waktu 3 minggu lagi, berdoa semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, dan juga
berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita. Sekian dari Sunacuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye.